Saudara-saudari yang terkasih, kesuksesan hidup zaman sekarang sering diukur dengan kesibukan seseorang yang diperlihatkan oleh syaratnya agenda, banyaknya aktivitas, dan padatnya perjalanan, bukan hanya di luar kota tetapi juga luar negeri. Maka kalau susah mencari imam, betul sekretaris komisi itu sedang berkeliling, baik aktivitas padat, perjalanan banyak, rasanya itu yang disebut baik. Akibatnya penghargaan terhadap orang yang bekerja di rumah atau duduk diam membaca dan berdoa pun kurang. Saya lihat itu sekretaris-sekretaris kan keliling kemana-mana, yang ada di tempat itu hanya Romo Sugeng. Jadi orang tergoda untuk selalu beranjak dari tempat duduk, pergi dari rumah tinggal, melancong berpindah-pindah tanpa fokus dan komitmen yang utuh. Karena orang berkata kesuksesan zaman ditentukan oleh kesibukan sesuatu, ada di sini, ada di situ. Situasi ini bisa membentuk mentalitas nomaden atau spiritualitas yang berpindah-pindah, berubah-ubah, berpindah-pindah hingga tidak ada fokus tertentu dalam hidupnya. Mana yang paling penting dan apa yang paling menyelamatkan. Pernah ada ilustrasi, mungkin saudara-saudari pernah mendengar, seorang kutu buku dianjurkan oleh sahabat dan kerabatnya untuk berlibur. Baca terus di mana, nggak ada teman, nggak mau bergaul, baca di kamar. Menikmati alam agar tidak menjadi orang autis, dianjurkan namanya, tidak mau. Tapi karena didesak terus, maka ia pun pergi ke pantai. Pantai diminta programnya adalah melihat taman laut. Maka ia naik perahu, dan ia rupanya begitu duduk di perahu bukan menikmati alam, baca buku, bukan nonton. Sampai nelayan yang mengantarnya itu greget, Pak, lebih baik Bapak menikmati alam daripada baca buku. Kenapa jauh-jauh dari kota ke pantai sini? Kenapa baca buku? Lebih baik baca buku di kantor, di rumah. Lalu ia pun lalu mengajari nelayan itu bahwa yang dilakukannya itu membaca buku adalah yang terpenting dalam hidupnya. Dia katakan, Bapak, dengan membaca buku kita tahu segalanya, tahu pengetahuan tentang dunia situasi. Lalu dia tanya, Bapak tahu tidak situasi politik dunia? Kata nelayan, mana tahu, saya tidak bisa membaca, saya tidak tahu apa-apa, saya hanya melayani dan saya hanya nelayan. Kalau Bapak tidak tahu politik zaman sekarang, seperempat hidup Bapak habis. Tidak bisa sekarang. Lalu dengan membaca buku kita bisa tahu macam-macam, bisa berhitung matematika. Bagaimana Bapak tahu matematika? Saya tidak sekolah, mana tahu matematika? Saya bisa hanya menghitung duit. Tidak tahu matematika, bisa ditipu, diliciki. Seperempat hidup Bapak habis. Sudah setengah itu habis. Lalu dengan baca buku kita bisa tahu sejarah apa, di mana terjadi apa, sehingga kita bisa berhati-hati. Bapak tahu sejarah? Mana mungkin saya tahu? Habis seperempat hidup Bapak. Sudah 3/4, tinggal 1/4. Tidak lama kemudian ketika sedang berbicara, angin terbang. Awal berubah cuaca. Berubah cuaca, mulai panik. Nelayan juga itu tidak biasanya panik. Lalu Bapak itu mulai menyimpan bukunya. Lalu nelayan itu bertanya, Bapak tahu berenang tidak? Tidak, habis rugi Bapak. Saudara-saudari, kadang-kadang kita tidak tahu persis apa yang penting dan menganggap apa yang kita anggap penting, sehingga kita mendesak orang lain untuk mengikuti hal yang sama. Padahal ada tuh setiap situasi, setiap lokasi ada hal yang penting tertentu. Demikian juga bagi para murid Kristus ada sesuatu yang penting yang tidak bisa disamakan dengan apa yang dunia sebut ini paling penting. Ini paling penting. Paus Fransiskus telah menunjukkan apa yang paling penting bagi para murid Kristus untuk hidup di dunia saat ini. Yesus menyadarkan para muridnya untuk mencari apa yang paling penting dalam hidup. Roti, makanan itu penting, tetapi janganlah
jauh lebih berharga. Kita makan supaya kita hidup sehat, bukan kita hidup supaya makan banyak. Yesus menyayangkan motivasi mereka yang mengikutinya bukan karena melihat tanda-tanda ajaib sehingga mereka percaya bahwa Yesus adalah putra Allah, yang karena cintanya pada manusia diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Maka kata Yesus, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia. Yesus berkomentar demikian karena banyak orang datang kepada Yesus untuk menyaksikan mujizat, untuk mendapatkan roti. Yesus berkata, kamu datang karena makan, tetapi jangan karena makan, tetapi ada yang jauh lebih penting. Makanan itu menghantar pada sesuatu yang benar. Saya ingat saat pastoral di pedalaman Asma tahun 92, saya dibekali oleh pastor paroki itu kalau mau patroli itu dengan gula-gula ya, gula-gula permen dan gula pasir. Saya bilang, untuk apa? Begitu nanti mendarat, banyak orang akan menyambut, kasih permen, kasih gula, ya, dan kasih tembakau. Ya, biar tahun 92 kasih tembakau. Sekarang saya buang tembakau itu. Dulu kasih tembakau, jadi dulu kasih tembakau. Jadi maka orang banyak menyambut. Karena apa? Dapat permen dan dapat gula-gula. Tidak apa? Karena Yesus juga dulu mereka dapat makan, tapi makanan ini tidak sampai berhenti pada makan, menghantar pada iman Yesus. Demikian juga gula-gula itu, permen itu jangan berhenti pada gula-gula, menghantar orang ikut perayaan Kristi, ikut pendalaman iman, mengikuti Yesus, menjadi jalan. Ikut juga bagi permen, bagi anak-anak dulu dikasih apa? Gambar-gambar kudus ya. Hari ini juga kita dikasih gambar kudus monsok ya. Nah, itu mengantar, ya, mengantar kita. Jadi tidak apa, ya. Di satu tempat itu ada kelompok yang kalau ada orang meninggal, itu ada kelompok yang suka datang tuh untuk cari konsumsi. Ya, betul, saya kenal tuh. Ini berita itu kelompok itu, ini pasti gua ada. Itu di mana? Oh ya betul, cari konsumsi. Ya, ikut berdoa kalau bisa, cari konsumsi, ikut makan. Ya, setelah dari kuburan ke tempat pesta makan. Ya, memang ada. Nggak apa-apa. Jangan berhenti sampai makanan. Mudah-mudahan berhenti. Setidaknya syukur kepada Allah dia menyebut komuni hari itu. Jadi makanan itu mengantar berkomuni, dan itu yang dimakan Yesus. Nggak apa-apa itu, tapi tolong jangan hanya untuk makanan itu, tapi untuknya. Stefanus kita dengar adalah pengikut Yesus yang tahu mana yang paling penting di dalam hidupnya, sehingga ia hidup dalam Roh Kudus. Ia melakukan karya yang dahulu dilakukan oleh Yesus. Ia mengajar para pendengarnya akan apa yang paling penting, yaitu bertobat dan percaya pada Yesus. Tetapi ia ditolak. Maka ia tahu apa yang paling penting sebagai murid Tuhan. Dan tadi digambarkan wajahnya seperti malaikat. Ada saudara-saudara yang belajar malaikat, jangan mau seperti malaikat dulu, mau mati. Seperti malaikat, benar seperti malaikat itu mau mati. Sekarang digambarkan itu ya seperti malaikat. Maka sebentar lagi ya, Stefanus wafat. Saudara-saudara yang terkasih, dalam 24 jam sehari, kesibukan apa yang paling banyak kita lakukan? Apakah kesibukan tersebut mengantar kita kepada apa yang kita cari yang paling penting di dalam hidup? Kebahagiaan, kedamaian, sukacita. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Jangan sampai kita bekerja keras dan bergaul luas, tetapi tidak mengalami sesuatu yang berarti, malah mengalami diri sepi sendiri sekalipun ada di dalam kerumunan. Itulah orang yang sibuk dengan pekerjaan dan mabuk dengan pergaulan, tetapi tanpa berakar pada relasi dengan Tuhan yang kekal dan tak berubah. Kesibukan apa yang kita lakukan saat ini? Apakah itu yang sesungguhnya kita cari?
yang paling menyelamatkan, bukan sekedar sekedar menyenangkan, tapi sungguh mengantar kita kepada hidup yang tenang. Saat berada atau bekerja dari rumah, atau di kantor, atau di mana saja, adalah kesempatan rahmat untuk merenungkan lagi apa yang paling penting bagi hidup kita, yang tanpanya habislah seluruh hidup kita. Jangan sampai kita itu seperti laki-laki yang butuh buku itu, hingga kita habis seluruh hidupmu saat ini kalau kamu tidak mempunyai fondasi hidup seperti ini. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersyukur pembukaan komunitas Simon Stock di wilayah Konferensi Wali Gereja Indonesia adalah suatu babak baru juga bagi kongregasi Hermanas Karmelitas. Sebagaimana Simon Stock dulu dalam sejarahnya menjadi pemimpin Karmel, melakukan pembaharuan dan menyesuaikan regula Ordo Karmel sesuai dengan kebutuhan zaman. Kiranya kongregasi ini juga di Indonesia menyambut kebutuhan zaman ini dengan menanggapi kebutuhan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Simon Stock mulai mewajibkan para biarawan Karmel untuk terjun ke tengah masyarakat, mewartakan iman dan melaksanakan berbagai karya pastoral. Maka para Karmelit di bawah pimpinannya tidak melulu hidup sebagai pertapa yang tenggelam dalam meditasi dan doa, tetapi mereka giat mewartakan Injil dan berperannya dalam berbagai kegiatan amal kasih di luar tembok biara. Dan moga-moga kehadiran para suster di sini juga sungguh menjadi bagian dari apa yang dicita-citakan oleh Simon Stock. Dengan menggunakan nama komunitas Simon Stock adalah bukan sekedar pelindung, tetapi dengan harapan keutamaan-keutamaan dari Simon Stock juga diwujudkan oleh para suster yang tinggal di sini. Semoga kehadiran para suster di sini juga bukan hanya menambah nutrisi badani, tetapi nutrisi rohani. Jelas kalau nutrisi badani, ya, makanan enak, kita lihat saya di sini. Entah apakah karena saya di sini saya dikasih telur. Sejahtera kalau di sini sudah. Tapi suster-susternya saya lihat di dapur tidak makan telur, makan kulit. Dia sederhana. Makanya kita merasa prihatin, kita bersama dengan Romo Koko mencoba menyediakan. Dan di dalam ini kita bersyukur ya, Romo Koko penanggung utama seluruh operasional di Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan yang kedua ini Romo Sugeng, ini negosiator, ini yang membawa suster Karmel ke sini ya. Betul ya? Yang merayu suster. Jago merayu. Jadi kalau urusan negosiator itu Romo Sugeng. Lalu kita berusaha juga supaya komunitas ini kalau jadi komunitas layak, maka beberapa mencari kemungkinan kita seringkali menganjurkan kepada umat, tolong kalau kepada karyawan berilah tempat yang layak, jangan sampai memberkati rumah besar tapi ternyata karyawan tempat tinggalnya kecil di bawah tangga, gitu ya. Untuk bergerak saja susah, untuk tidur saja harus seribu, gitu ya. Nah kita juga kemarin mencoba mencari tempat tidur yang layak, untung cukup besar ya, layak lah lumayannya. Lalu ada kapel sekarang. Karena dulu waktu dibangun tidak ada rencana ada komunitas besar ya, tapi untuk ada 4 kamar sana ya, 4 kamar sana, masih ada 4 kamar, masih ada satu ya, ini baru 3 nanti, ada kurang satu ya. Oh untuk tamu ya, untuk suster pimpinan kalau tidur di sini. Kalau untuk suster cukup kamarnya sebenarnya. Ada, jadi ada rumah doa, nanti kita perbaiki terus-menerus suster ya. Mudah-mudahan karena kita juga ingin memberi kesaksian dan suster sebagai bagian dari komunitas Konferensi Wali Gereja ini. Maka sekali lagi mudah-mudahan bukan soal memberi nutrisi, menambah nutrisi badani, tetapi nutrisi rohani untuk para uskup, imam,
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Alubis. Berkah dalam.